Ucup itu kalau nggak dikasih seni kering loh. Kan ada yang mengatakan musik itu haram karena itu melenakan manusia dari konsentrasi pada Allah. Kan bodoh banget. Lah hidup itu kalau nggak diisi dengan santunan musik, keindahan indrawi, indrawiku yang menciptakan Gusti Allah, yang ngasih Gusti Allah, dikasih indra itu akhirnya punya pengalaman estetik, punya pengalaman keindahan, dan difasilitasi sarananya. Nah, dikasih indra untuk menikmati hal-hal yang keindahan di dunia ini. Ya kalau mau dikir terus sama Iya. hidup kaku, tegang, bahkan biasanya hipokrit. Nah, hipokrit itu kalau bahasa sehari-hari dalam keagamaan munafik. Iya, sahabat Komentar Mas Jon, salam jumpa bersama Komentar Mas Jon. Sebuah komentar ringan mengulas sejarah, seni, budaya, religi, dan kuliner tanah air. Saat ini Mas Jon sedang berada di kediaman Mas Pukwarujo, seorang dosen, budayawan, juga pelaku seni. Iya, sahabat Komentar Mas Jon, sebelum kita lanjut bincang-bincang kita bersama Mas Pukwarujo, jangan lupa berikan dukungan berupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya di pojok kanan bawah. Oke? Udahlah, makanya jangan terlalu banyak ini. Kalau mau siar ya, Ari ajak manusia ini, Islam ini, terutama karena kita Islam, ya jadi rahmatan lil alamin, mendamaikan, menyejukkan, jangan memberikan suatu komentar-komentar atau statement-statement atau hal yang justru membuat kita takut pelajari Islam dengan benar gitu loh. Justru malah kita menjauh, kakek ngomong gak kencong. Ini tadi hipokrit tadi kan. Iya. Ya kan? Lebih baik kita ajak dengan kesejukan. Iya, Mas. Kembali ke wayang. Kalau menurut Mas Puguh, beliau-beliau yang mulia itu, kira-kira tahu nggak ya, kenapa diadakan kesenian wayang itu? Zaman dulu asal-usulnya bagaimana? Kira-kira mereka tahu nggak, Mas ya? Menurut Mas Puguh gimana? Ya, saya kira kalau diukur dari mereka ini orang-orang yang sudah ditokohkan, sudah banyak bicara di depan publik, pastinya punya knowledge yang mumpuni dong. Tidak hanya soal agamanya, tetapi bagaimana sejarah, kultur, kebudayaan, apapun lah yang melingkupi, yang mendukung tugas dia sebagai penyiar, mestinya dia punya pengetahuan. Kalau nggak punya, itu mungkin pura-pura nggak tahu. Tapi ada yang Ustadz Zainal Abidin juga dengan aliran yang sama ya, itu beliau mengkaji, meriset tentang wayang, tentang wali, tentang ini, itu diriset. Jadi ya kadang-kadang tahu tapi diambil sisi lemahnya aja supaya mampu melegitimasi kemauan mereka. Akhirnya hipokrit tadi. Wah, kelihatan biar kelihatan soleh pakai pakaian yang muslimah, pakai baju koko kemana-mana. Iya kan? Tapi kalau melihat cewek masih Iya, Mas. Gini. Ya, saya itu jujur kalau melihat cewek masih ini. Jujur. Amat sangat jujur ya, Mas. Kalau dari pembicaraan Mas Puguh ini kan memperlihatkan bahwa Mas Puguh tidak setuju dengan statementnya dia. Ya. Terus gimana langkah-langkah Mas Puguh nantinya apabila itu terus berlanjut akan berkuar-kuar seperti itu? Kita mesti bersikap. Salah satu sikapnya kita punya kegelisahan sampai saya pengen ngomong unek-unek saya ini bisa direkam. Atau paling enggak ada dokumen bahwa saya juga melakukan suatu tanggapan, reaksi daripada itu. Dan ini sebenarnya tidak berlaku hanya untuk wayang, untuk apapun yang sifatnya menyinggung soal kebudayaan, menyinggung soal local wisdom, akar dan kita, primordial kita. Hati-hatilah gitu. Siapapun Anda, berhati-hatilah, jangan sembarangan, karena ini dianut oleh masyarakat banyak. And misalnya untuk kepada masyarakat budaya, dan ini juga wayang, juga ada
koreksi kita sebagai pelaku supaya juga kita mengingatkan idealismenya. Misalnya wayang sekarang dengan adanya sinden, dagelan, macam-macam kan eklektik ya, campur aduk gitu. Dan seringkali memang justru menyimpang dari nilai-nilai juga. Tidak hanya menyimpang struktur atau pakem, tapi nilai-nilai yang tadinya tuntunan dan tontonan cuma tontonannya. Tidak mempertimbangkan bahwa yang nonton pun juga ada anak kecilnya. Bahkan sinden kecil pun ikut. Saya tidak setuju dengan sinden-sinden itu diakomodir terlalu dini. Kalau dari suaranya oke, disalurkan. Tapi misalkan gendingnya disesuaikan dong dengan usianya, jangan gending masih anak-anak di bawah remaja, apalagi gendingnya tentang percintaan orang dewasa. Itu juga nggak relevan, nggak edukatif. Mau nggak para dalang, pepadi pada Senowangi memberikan elaborasi lah, pencermatan lebih lanjut supaya ini juga disikapi, jangan sampai nanti tadi negatif, akhirnya persepsi terhadap seni tradisional jadi negatif, ya kan? Iya. Nah, itu kita memang harus introspeksi juga. Saya juga otokritik pada dunia wayang, dalang-dalang, sinden, dagelan. Kan dulu nggak ada mas dagelan dengan wayang. Yang dagel ya dalangnya, sekarang kan dibantu oleh mereka. Tapi ya mungkin karena ini entertain untuk menolong para pelawak supaya ada job, ada apa. Ya oke gitu loh. Cuma ya tetap jagalah marwah. Adiluhunya seni kebudayaan itu dijaga, jangan sampai kita bersemangat, bergairah kemana-mana mengatakan kagunan Jawi, budaya seni Jawa itu adiluhung, tapi yang terjadi ekspresinya tidak adiluhung. Bahkan kelakuan sehari-hari juga tidak adiluhung. Banyak terjadi kayak seperti itu. Ya, terus gini mas, ini sangat menggelisahkan masyarakat. Kira-kira dari sisi Mas Puguh, dari hati yang dalam, Mas Puguh gimana caranya untuk mengcounter isu itu biar kembali clear, kembali damai, kembali nggak ada yang menggelisahkan gitu? Ya islah ya, dalam agama kan islah, rujuk artinya saling menjelaskan, minta maaf. Ya kalau toh ada hal positif untuk perbaikan dari seni tradisi atau budaya, itu juga disampaikan saja supaya terjadi suatu solusi atau suatu kristalisasi daripada nilai-nilai itu kembali pada utuh sebagaimana yang diharapkan, idealisme nilai itu. Dan itu harus ada islah. Jadi nggak usahlah kita terus ya kalau ada emosi sesaat kemarin dalang pementasan kemudian wayang di rumah-rumah, oke nggak apa-apa, itu karena emosi sesaat kan, semuanya, emosi dalang tersebut ya. Iya kan, itu kan memang harus dimaklumi juga karena itu tadi menyentuh pada akar gitu loh, akar kejiwaan, mentalitas, integritas sebagai seorang dalang yang hidupnya itu memang untuk pengabdian, bahwa ibadah dia itu lewat wayang gitu. Kok terus diganggu kan pasti marah. Kita juga harus maklumi gitu. Cuma kalau marah-marah terus juga nggak bagus. Bukan Islami juga, bukan orang Indonesia juga, bukan orang Jawa juga. Ya islah lah. Rujuk, mengklarifikasi semua, duduk bareng. Yang bersalah minta maaf, yang ini juga mengklarifikasi. Minta apa sih sebenarnya yang kurang dari seni tradisi ini supaya memenuhi kebutuhan orang banyak. Jangan hanya memenuhi selera-selera rendah populis yang kids ya, kids itu bernilai rendah. Nilai pop itu kan, populis itu kan kids ya, kalau dalam ilmu budaya kids itu punya nilai yang rendah. Karena hanya mementingkan materialistik, entertainnya, hiburannya. Mungkin nggak mas itu nanti karena kemarahan nanti muncul, di sana marah, di sini marah, di sana lagi marah, seperti itu. Terus akhirnya ujung-ujungnya sampai ke hukum, mungkin nggak itu? Ya bisa. Kemarin tuh kayak Mas Haji di Purwokerto yang ketua Pepadi Jawa Tengah, sampai membuat somasi kan, menuntut supaya minta maaf, dan tidak hanya minta maaf, supaya yang bersangkutan nonton wayang sekian kali dan lain-lain.
Ya itu kan utopis juga. Jadi bentuk dari permintaan maaf harus nonton wayang gitu. Oh, tapi Iya. itu juga agak sulit dilakukan saya rasa. Iya. Ya biarlah kesadarannya muncul dengan kita bersikap terus saja melalui viral, melalui apa. Ya mulai mengurangi kemarahan. Tapi menjelaskan supaya mereka juga paham. Kayak seperti kita ini kan hampir tidak ada marahnya. Iya. Kesalnya ada mungkin, tetapi Iya. ya kita ajaklah, kita klarifikasi supaya mereka paham betul. Tidak hanya soal wayang, soal seni budaya yang menyangkut primordial, artinya akar kebudayaan kita yang diyakini turun temurun dan sebagainya. Hati-hati, jangan karena punya nilai baru Iya. yang punya dasar menurut mereka benar-benar absolut, ya jangan sembarangan, harus hati-hati juga. Jangan egois kalau mereka disentuh karena berdasarkan apa basicnya Al-Quran dan hadis, kalau nganu marah, Ya. wewo malah ngajak perang, jihad dan sebagainya. Ya nggak adil dong, jangan egois gitu loh. Semua itu nilai, Ya. semua itu nilai yang Tuhan Allah yang punya, bukan manusia. Iya. Kita itu hanya merespon aja kan. Iya. Iya, mudah-mudahan gini Mas, dengan adanya reaksi-reaksi dari para budayawan, para penggiat seni seperti mudah-mudahan beliau ini juga ada hakikat untuk komunikasi, untuk permohonan maaf dan mudah-mudahan juga nggak harus pakai sanksi-sanksian. Yang penting sudah tahu sama tahu lah, ya kan? Ada hakikat baik untuk memperbaiki hubungan kembali biar damai kembali seperti itu. Ya kita harapkan gitu Mas. Jadi dari soal agama juga tadi yang berkali-kali saya garis bawahi, udahlah hati-hatilah. Ajak aja dengan kebaikan, jangan macam-macam, jangan nambah-nambahi. Iya. Ya kan? Yang sekarang ada itu sangat nambah-nambahi dan membuat kita tidak cerdas tapi malah bodoh gitu loh. Nah, agama bukan begitu. Iya. Dengan adanya kegiatan reaksi-reaksi itu, terus gimana kalau menurut Mas Pugo untuk para pemuda, para kaum milenial itu agar supaya kedepannya nggak terjadi hal-hal yang seperti ini? Ya. Mungkin Mas Pugo punya pesan-pesan khusus buat para milenial. Milenial ini luar biasa Mas, belakang ini saya ikuti. Yang punya kesadaran ideologi religi. Ini banyak juga, marah juga. Bahkan mereka ada kelompok yang dalam perjodohan. Dia tidak mengikuti seperti anak-anak milenial atau anak zaman kita dulu pacaran ini. Mereka ta'aruf, nyari jodoh lewat informasi, cocok langsung nikah. Artinya kesadaran beragama pun secara teknis itu luar biasa. Tapi kalau hanya teknis itu juga bahaya gitu loh. Tidak ada penghayatan yang mendalam. Nah, jadi saya bersyukur ketika para kaum muda ini punya kesadaran beragama, berpuak dalam agama, bagus. Tetapi hati-hati dalam berpuak. Nanti isinya adalah dogma dan apa ya? Selain dogma, ini stereotype ya, tidak tumbuh dari perenungan-perenungannya. Tidak merdeka. Kalau berpuak biasanya tersistem. Pola integritas kita di dalam beribadah pun tersistem oleh sistem yang dibangun oleh puak itu, kelompok itu. Ujung-ujungnya kayak istilah orang Jawa bilang gerusa-gerusu akhirnya ke seluruh akhirnya ke siku. Ke siku itu apa? Hukuman kan. Karena ya namanya ke siku itu salah kan, pasti keliru. Nah, karena keliru ke siku. Jadi jangan sampai ke subra-subru akhirnya ke siku. Nah, dari segi agama, tapi dari segi primordial akar budaya, banyak juga anak-anak muda yang sekarang itu menggali nilai-nilai kebudayaan daerahnya tentang keris, tentang weton, tentang macam-macam. Itu saya ikuti. Ternyata marak juga. Dan mereka punya apa namanya? Integritas, Mas. Punya militansi. Sama dengan yang tadi dibuat di dalam agama, ini buat. Nah, ini satu-satu harus dicermati juga. Jangan sampai ini ke siku tadi. Hanya pemahaman emosional yang masih apa? Masih prematur ya kan, karena hanya mendengar ini.
tapi tanpa penghayatan. Yang bagus itu secara empiris ada penghayatan, dan dia akhirnya menemukan jati dirinya. Nilai-nilai itu apa sih sebenarnya? Posisi dia dengan Gusti Allah itulah yang akan punya nilai-nilai bagus. Milenial harus kita kelola, harus kita fasilitasi, kita beri ruang untuk berekspresi. Tapi mereka juga harus kita kelola, kita pantau, jangan tadi tersistemasi oleh kemauan-kemauan di atasnya, senior-seniornya misalnya. Seorang siapapun mas, intelektual, ulama apa, pasti kalau kita tidak elaboratif, punya pretensi sendiri. Mas John misalkan jadi ini, tiba-tiba ada tersembunyi modus individual, entah itu pengen jadi populer, pengen ini, dan itu ambisi yang sifatnya duniawi, tapi laten, tersamar. Ini kan lebih bahaya, dan itu akan memprovokasi, memberikan dogma-dogma secara halus. Nah itu yang tadi yang saya harus, jangan sampai orang-orang kesadaran muda itu tersistematisasi oleh kemauan-kemauan yang sebenarnya personal gitu loh. Itu jangan terjadi. Jadi intinya pesan Mas Pugo untuk kaula muda, untuk kaum milenial saat ini, intinya hati-hati dalam menentukan pilihan, hati-hati dalam memilih keputusan yang akan dilakukan untuk masa depannya, seperti itu ya. Dia harus menghayati, mempelajari dan memahami, menguasai, dan akhirnya membentuk jati dirinya yang paling murni, yang paling personal. Bukan karena si A, si B, si D, tapi karena penghayatan dia pada yang Maha Kuasa yang menciptakan dirinya, yang selalu berkomunikasi dan selalu memberikan fasilitasi atas apapun bentuknya. Itu kalau milenial, kalian berekspresi, tapi harus esoterisnya itu harus diasah sehingga eksoterisnya menjadi rahmatin lil alamin tadi, menjadi maslahat dalam kebudayaan pun, budaya yang menyejukkan bukan menyesatkan dan sebagainya. Mat sinamadan dayan dinayan, ya toh? Doyo dinayan, mat sinamadan, saling mendoakan, ya kan? Ya selamat rahayu mengsakabe akarya naing sasami, kata Panembahan Senopati. Baik Mas Pugo, mudah-mudahan bincang-bincang ringan seperti ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kaum milenial, untuk penerus-penerus kita ke depannya nanti. Amin. Terima kasih Mas Pugo. Matur suwun sangat Mas. Sukses selalu. Amin. Sahabat Komentar Majon, demikianlah bincang-bincang kita bersama Mas Puk Waruju dalam telusuri sejarah, lestarikan budaya, cintai Indonesia. Saatnya kita ngopi-ngopi, karena kopi semakin dinikmati, semakin nempel di hati. Jangan lupa berikan dukungan berupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya di pojok kanan bawah. Sampai jumpa and see you in the next video. Sayonara.